saya jamin 1 juta %. Taruhan sama saya juga boleh. Nah, dilihat hari ini kita melihat Gaza ya, karena itu tadi ya, karena kesombongannya, maka maka Gaza dimusnahkan akhirnya ya, harus dimusnahkan karena terlalu sombong ya, nggak mau dilucuti. Bahkan Mesir pun sudah meminta supaya Gaza dilucuti. Mungkin kalau perlu dibunuh sendiri. Kalau perlu sama Hamas dibunuh sendiri, itu yang terjadi. Jadi 20.000 yang mati, ya, itu 2.000 roketnya Hamas itu. Hamas tidak niat mau menang perang kombat begitu. Mereka pasti kalah. Mau jangankan kamu. Ya, udah pernah saya sampaikan dulu 2 tahun, 3 tahun yang lalu ya, 2 tahun yang lalu. Ini ada yang bilang nih, ada orang goblok bilangnya ya. Ini ada orang yang otaknya disilit nih. Mana tadi ini Rizik ya. Rizik Sihab, Komandan FPI. Gaza itu punya Islam, ada sejarahnya. Nah, sebetulnya saya lebih senang kamu masuk, cuman sayang kamu nggak punya titit kan buat masuk. Apakah betul Gaza itu punyanya Islam? Bukan. Shalom Indonesia, shalom semua yang ada di Eropa dan di seluruh dunia, yang di Israel, di Haifa, alma mater saya. Shalom semuanya. Hari ini kita kembali membahas ya tentang Israel Hamas. Update terus karena ini adalah jam waktunya kita, penanda akhir zaman. Dan memang di saat-saat yang mengerikan ini ya, mengerikan bagi Islam. Dan ini kabar sukacita bagi dunia, karena Islam di ujung kehancuran, sampai nanti dibangkitkan selama 3,5 tahun ya. Tapi ini akan hancur-hancuran Islam ini. Nah, kalau kita melihat Hamas melanggar gencatan senjata, lalu menuduh Israel, dia sendiri yang bunuhin rakyatnya ya. Lalu dia menuduh Israel yang membunuh orang di Gaza. Padahal puluhan tuh dia bunuh tuh. Ya, kemarin saya sudah bahas, sebenarnya siapakah yang membunuh anak-anak dan wanita di Gaza? Yang membunuh adalah Hamas sendiri loh. Karena Israel itu kalau mau bunuh orang dia akurat. Hamas yang seringkali roketnya meleset. Nah, itu terjadi. Bahkan hari ini pun di depan mata kita ya, paling tadi saya hitung ya udah 60 lebih itu yang dia bunuh, rakyat yang dia bunuh sendiri itu. Dalam seminggu. Dia bunuh rakyatnya sendiri 60 orang. Lalu dia tuduh Israel yang bunuh lagi kan. Padahal dia bunuh rakyatnya, dan mana dunia? Nggak ada cerita. Ya kan? Tidak ada kabar. Indonesia mana? Nggak ada kabar. Ya. Sehingga sebenarnya memang ini adalah sebuah kebodohan. Itulah sebabnya siapapun yang pro kepada Palestina, saya jamin otaknya ada di pantat. Saya jamin. Boleh adu sama saya. Pasti dia otaknya ada di pantat. Ya. Dan akan saya buktikan kepalanya isinya tai semua, bokongnya dia, ya itu adanya otaknya dia. Ya, pantatnya dia itu isinya otaknya dia, sementara kepalanya dia isinya tai semua. itu saya jamin 1 juta %. Taruhan sama saya juga boleh. Nah, dilihat hari ini kita melihat Gaza ya, karena itu tadi ya, karena kesombongannya, maka Gaza dimusnahkan akhirnya ya, harus dimusnahkan karena terlalu sombong ya, nggak mau dilucuti. Bahkan Mesir pun sudah meminta supaya Gaza dilucuti. Tetapi yang akan terjadi nanti ya itu tadi ya, yang akan terjadi itu nanti justru dari kengerian kepada kengerian yang ada di Gaza kalau tidak mau dilucuti. Karena semua warga Gaza itu ya Hamas, ya. Jadi kalau tadi dia bilang ya, ini saya kasih contoh logika ya, saya kasih contoh logika tadi itu ya dia kan. Katanya ya, ini contoh logika nih ya, contoh logika. Israel ya kan langgar gencatan senjata.
Karena Hamas menembak, menyerang. Tapi Hamasnya bilang di wilayah Israel. Ya, di wilayah Gaza, di wilayah Israel, di mana tidak ada jalur komando, tidak ada jalur komando. Israel langgar senjata karena diserang kan, ada 2 orang mati kan, karena Hamasnya menyerang. Hamasnya mengklaim, oh nggak ada, kita tuh nggak ada di sana, ini orang otaknya sinting nih ya. Loh, seluruh warga Gaza itulah bukti bahwa seluruh warga Gaza adalah Hamas. Sehingga kalau tidak ada jalur komando di sana, ya ada orang-orang Hamas di sana. Kalau seluruh warga Gaza adalah Hamas, ya makanya tembak semua. Genosida ya bukan. Itu bukan genosida. Setiap orang yang kamu temui itu mau bunuh kamu loh di Gaza. Lalu ada milisi di sana. Ya kan? Lawan Hamas. Kontra Hamas. Membuktikan bahwa mereka tidak suka dengan Hamas. Logikanya itu loh. Ya. Israel melanggar kesenjangan karena ada 2 orang diserang sama Hamas. Tapi katanya Hamas itu di luar wilayahnya Hamas loh. Kok bisa? Artinya kan ada orang-orang yang Hamas ada di sana. Artinya ada banyak warga Gaza yang adalah Hamas sebetulnya. Karena nyerang Israel. Mengapa bukan milisi ini, tetapi Hamas? Lalu Hamasnya bilang Israel melanggar gencatan senjata karena menyerang Hamas yang di luar wilayah ini. Jadi intinya ini mereka tuh cuma bacot-bacotan. Nah kalau saya mah nggak sabar bacot-bacotan begini tak jabanin bener ya. Tapi itu yang dimau. Itu yang dimaui Hamas, kepancing Israelnya. Dari awal dulu ya, bahwa Hamas itu sebenarnya tidak ingin perang konvensional. Dia ingin Israel kejebak. Dan memang Israel membuat dirinya terjebak. Ya kan, di dalam perang tersebut. Ya, nih saya tunjukkan, saya pernah ngomong ya berapa tahun yang lalu ya. Strategi Hamas untuk kalahkan Israel. Hamas tidak niat mau menang perang kombat begitu. Mereka pasti kalah. Jangankan kamu kirim kombatan ya. Seluruh negara Arab, seluruh jazirah Arab, perang lawan Israel aja nggak bakal menang. Sudah dicoba 3 kali. Sudah dicoba 3 kali, kalah. Kalau sudah 3 kali, kamu mau yang keempat. Kamu lebih bodoh daripada dongki. 48 kalah. 67 kalah, 73 kalah lagi. Udah mereka serah, bubar jalan. Mereka sudah 3 kali. Mereka sekarang mau kirim lagi. Hamasnya nggak mau. Maunya mereka ngejebak supaya banyak yang mati di Gaza, dicekokin. Kalau perlu dibunuh sendiri. Kalau perlu sama Hamas dibunuh sendiri, itu yang terjadi. Jadi 20.000 yang mati, ya, itu 2.000 roketnya Hamas itu. Hamas tidak niat mau menang perang kombat begitu. Mereka pasti kalah. Jangankan kamu. Ya, udah pernah saya sampaikan dulu 2 tahun, 3 tahun yang lalu ya. 2 tahun yang lalu. Ini ada yang bilang nih, ada orang goblok bilangnya ya. Ini ada orang yang otaknya disilit nih. Mana tadi ini? Rizik ya. Rizik Sihab, Komandan FPI. Gaza itu punya Islam, ada sejarahnya. Nah, sebetulnya saya lebih senang kamu masuk, cuman sayang kamu nggak punya titik kan buat masuk. Apakah betul Gaza itu punyanya Islam? Bukan. Kalau kamu mau tarik sejarah lagi, nggak pernah ada orang Islam di Gaza. Ya. Orang Islam itu ada di Gaza itu tahun berapa? Tahun 1200. Baru ada orang Islam di Gaza. Ketika akhirnya dikuasai oleh Ottoman. Sebelumnya enggak. Ya, orang-orang Kristen di sana. Ya, lalu dijajah sama Islam, sama Ottoman. Dijajah. Ya,
Setiap orang pergi ke Yerusalem disembelih, dijajah. Nah, itu ya. Lalu Ottoman disingkirkan oleh Inggris. Jadi Gaza punya siapa? Ya punya Inggris. Sebelumnya, sebelum ada Islam, ya punya orang Israel, punya orang Yehuda. Sebelumnya, ya punya orang Filistin yang agamanya bukan Islam, tapi orang dari Kreta Yunani. Ya, saya tampilkan lagi ini biar pinter. Ada di mana nih? Nah ini ya. Shalom. Bukti bahwa orang Israel di zaman Musa 3.500 tahun yang lalu adalah orang Israel yang sama di zaman hari ini, zaman Benyamin Netanyahu. Satu, mereka menggunakan bahasa yang sama, yaitu bahasa Ibrani. Dua, mereka mempunyai kultur, tradisi yang sama, dari mulai sunat, merayakan Pesah, merayakan Safot, dan Sukot, bahkan mereka merayakan hari-hari raya yang sama di zaman Musa dengan hari ini. Ketiga, mereka memiliki sesembahan atau okult yang sama, yaitu menyembah kepada Yehova Elohim. Keempat, mereka tidak pernah tercabut dari akar Ibrani mereka. Ya, mulai dari zaman Yakub mereka pindah ke Mesir, lalu Musa mengembalikan mereka ke tanah yang disebut Kanaan yang adalah Israel hari ini. Di zaman Babilonia, Nebukadnezar menaklukkan orang-orang ini, kemudian mereka 70 tahun kemudian kembali ke Yerusalem oleh pertolongan dari Raja Kores dari media Persia. Kemudian ketika Jenderal Titus dari Roma menghancurkan Yerusalem dan Bait Suci, dan tahun 135 Hadrianus mengusir seluruh orang-orang Israel ini, orang Yahudi ini keluar dari Yerusalem, ya, dan bahkan mengganti Yerusalem dengan nama Palestina. Tetap selalu ada orang-orang Yahudi yang bandel dan tinggal di daerah itu, saudara. Nah, jadi itu adalah bukti bahwa orang Yahudi sama dengan orang Israel di zaman Musa. Nah, bagaimana dengan orang Palestina? Orang Palestina di zaman Daud 3.000 tahun yang lalu ya adalah orang-orang yang berasal dari Pulau Kreta Yunani dan mereka berbahasa Yunani kuno, saudara ya. Dan mereka menyembah kepada dewa-dewa mereka, yaitu Baal, Dagon. Dan mereka masih berbahasa Yunani kuno dengan sendirinya. Nah, bagaimana dengan orang-orang Palestina hari ini di zaman Hamas dan Mahmud Abbas? Mereka adalah orang-orang Arab, berasal dari Yordania, Mesir, atau Kuwait, atau Yaman, atau daerah orang-orang Arab di sekitar itu, saudara. Dan mereka berbahasa Arab. Bahkan mereka tidak mengerti sama sekali bahasa Yunani, apalagi bahasa Yunani kuno. Dan mereka menyembah Allah SWT, bukan menyembah Dagon atau Baal. Itu bukti bahwa orang Palestina hari ini bukan orang Palestina di zaman Daud. Jadi kita tahu sekarang siapakah pemilik sah tanah perjanjian atau Yerusalem dan Israel itu. Yaitu orang-orang Israel yang hari ini yang di zaman pemerintahan Benyamin Netanyahu. Tuhan Yesus memberkati. Ya, jelas ya. Ini sudah saya bikinkan videonya, viralkan. Nanu ada orang lagi nih, otaknya disilit nih ya, atau kepalanya isinya tai. Nur Tai lah. Palestina milik Islam karena tanah para nabi. Apakah nabi-nabi itu agamanya Islam? Apakah nabi-nabi itu berbahasa Arab? Tidak ada satupun nabi-nabi Israel yang bisa bahasa Arab. Ketukan kepala saya. Ya, bahasa Arab itu baru ada tahun 500 Masehi. Bahasa Arab yang Al-Quran itu loh. Tidak ada satupun nabi-nabi yang pakai bahasa Arab. Ya, lalu ada ini otaknya memang isinya apa namanya tai semua nih ya. Nah, ini contoh nih. Ini bukti bahwa otaknya dia ada disilit ya. Nabi Isa lahir di Palestina. Kalau Nabi Isanya Muhammad mungkin lahirnya di Palestina. Tapi kalau Yesus Kristus dia adalah orang Yahudi. Lahirnya di tanah Yudea, di Israel, di Bethlehem. Bukan di Palestina. Ya. Bahkan di zamannya Yesus belum ada kata Palestina. Tidak ada kata Palestina. Kata Palestina baru ada tahun 135 Masehi. Dan belum ada Islam saat itu. Ya.
Ini orang otaknya disilit semua nih ya. Makanya nggak heran kalian Indonesia terkutuk ya, karena gobloknya minta ampun ya. Nabi Daud tinggal di Palestina. Lalu Goliat tinggalnya di mana, Cok? Kalau Nabi Daud tinggal di Filistin, lalu Goliat itu orang mana coba pertanyaannya? Kalau kamu bisa jawab, hebat kamu tuh ya. Goliat itu orang Palestina atau orang mana itu Goliat itu? Bingung kamu semua. Bahkan kata Palestina aja tidak ada di dalam Al-Quran. Nabi Sulaiman tinggal di Palestina. Kucuk ini orang goblok bener ya. Nggak ada. Bahkan kata Palestina saja di dalam Al-Quran nggak ada kata Palestina ya. Goblok bener itu ya orang-orang ini lah maklum ya. Saya sih nggak heran ya. Indonesia itu kere ya karena isinya otak-otak disilit semua begini. Tololnya minta ampun ya. Ya, nah, lihat. Terima kasih buat sesajennya dari Mel ya. Karena kalau nggak kasih sesajen saya nggak brutal ini ya. Karena sesajen makin banyak saya makin brutal ini. Ya, luar biasa. Nah, kita lanjutkan ya. Apa sih yang dimau? Ya, dengan karena mereka masih nggak terima. Dipanas-panasin lagi, kok kamu kalah, kok kamu kalah, kok kamu kalah. Makanya Hamas ini mau bangun lagi ya, mau nyoba lagi. Tapi ya kalau Anda lihat bangunnya si Hamas ini kan bunuhin rakyatnya sendiri dan dunia diam. Dunia itu benar-benar diam ya. Dia tidak mau mengomentari pembunuhan rakyat Gaza oleh Hamas. Ada nggak media yang menyalahkan Hamas ketika membunuh media-media kiri? Nggak ada, ya, nggak ada. Dunia diam, bungkam semua. Ya kan? Hanya siapa yang protes? Hanya Donald Trump. Kok kamu bunuh rakyatmu sendiri? Gimana sih kamu? Kok kamu bunuh rakyatmu sendiri? Oh, ya kan? Wah, ini ada Nancy Berjaya. Terima kasih. Ini buat saweran buat Jibrilnya ya. Saudara, kalau kasih saweran buat Jibril nanti saya makin brutal ya. Seperti biasa ya. Nah, gitu ya. Sekarang apa yang dimaui? Ya kan? Sekarang udah pada tunggu-tungguan. Seluruh dunia tunggu-tungguan nih. What next step? Nggak ada, udah mati kutu. Kalau si berani bergerak lagi, hajar lagi. Yang dibunuh siapa? Hamas. Jadi kalau misalnya pun ada 60.000 yang mati, ya yang mati itu Hamas semua. Israel mah tidak merasa bersalah. Ada beberapa orang ya, bentar ya, ini pandangannya dari Partai Deng ya. Partai Deng ini adalah partai kadrun yang ada di Belanda ya. Partai Islam yang ada di Belanda. Lihat ya, ini pandangannya Partai Deng, saya tunjukkan kepada Anda ya. Nah ini ya Partai Deng, partainya orang Turki yang di Belanda ya. Netanyahu itu bukan penjahat perang katanya dia. Ya, ini katanya si PVV ya, Markus Sauer ya. Genosid is natuurlijk helemaal geen sprake van. Ya, lihat. Ya, ada genosida. Ada tuduhan genosida, tetapi bukan Netanyahu pelakunya. Ini adalah sebuah peperangan antara Israel melawan orang-orang barbar. Ya, Israel itu sibuk untuk menyingkirkan Hamas ya. Ya ini orang ini ya, namanya Stefan van Barle tapi dia ini kadrun ya. Terus saya bilang PVV, partainya si Geert Wilder itu sayap kanan ya, verteken bertanggung jawab ya, verteken wordiger, die hier gewoon openlijk voor verdediging pleit ya, bertanggung jawab voorzitter ya, dia dipanggil voorzitter ya, it is frame ya, nggak aneh ya, nggak aneh ya, nah, voorzitter itu semua yang duduk situ ya, nggak aneh nih, kenapa? Karena Tuan Markus Sauer, orang ini tadi Markus Sauer ini adalah corongnya pemerintah Israel, dia mengambil peranan Israel gitu ya, bahwa si Markus ini pokoknya seakan-akan dia itu pengkhianat, dia ada kontak sama Mossad, dia nggak suka nih ya. Padahal mereka sendiri kontak sama Hamas. Jadi kontak sama Mossad nggak boleh, tapi dia boleh kontak sama Mossad. Ini memang bangsat ini orang politikus ini memang bangsat nih, politikus Islam ini ya. Politikus Partai Deng ini kan yang bikin ruwet di Belanda ini Partai Deng ya, yang korup, partai paling korup di Belanda ya, Partai Deng ini ya. Isinya kong kali kong, suap, nepotisme ini semuanya begitu Partai Deng orang langsung udah dan dia
cara-cara mafia ya. Dia melakukan cara-cara mafia. Kalau ada orang yang, jadi mereka ngumpul gitu ya, ngumpul. Kalau di Den Haag itu dikuasai sama orang-orang partainya mereka. Seluruh 60% sengaja didatang ke Den Haag buat bikin ruwet. Ya, ya. En niet dat de screen kwam, toen Gert Wilders hem, ja. PVV, Marcus Overtocht, geen minister en vice-premier na screening AIVD Fabernu op asiel. Dia tuh partai Likud, ya, partai Likud Nederland dia bilang ya. Likud Nederland, dia adalah pengurus yang partai Likud Nederland, ya. Yang ya tentu saja kalau bilang partai Likud ini ya konotasinya ya ini ya apa namanya kanan banget gitu ya. Bahwa Israel itu sekarang ini siapa yang di parlemen? Israel ini yang ngatur-ngatur parlemen kita loh. Bukan ya. Dia Partai Deng ini menuduh Israel mendikte Belanda. Enggak. Belanda lah yang menyediakan diri untuk mendukung Israel dari awalnya. Tapi Partai Deng ini membolak-balikan nih bangsat ini memang ya. Bangsat sekali memang orang si Partai Deng tadi ya. Ini kan memang dari grupnya Partai Deng ya. Saya ngambil dari Facebooknya. Jadi sama dia diambil, dipotong. Intinya Partai Deng ini loh yang paling bernafsu mendatangkan asilum dari ini ya, dari dunia Timur Tengah supaya memenuhi Belanda, sama seperti partai buruhnya Starmer itu, sama seperti partainya Macron. Ya, berusaha mendatangkan asilum ya dari luar, sementara yang bayar adalah kita, pembayar pajak orang Belanda. Ya. Ngeri ya, saudara, diputar balik ya. Faktanya sama tapi diputar balik. Terus ini saya tunjukkan lagi ya.